Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Aditya Bagaskara, NPM 100419244 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Penerapan Hukum dalam Tindak Pidana Suap Perizinan Usaha di Kabupaten Subang dan dampaknya terhadap pertanggungjawaban pelaku. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu suap merupakan jenis kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK. 65% dari 1.007 kasus korupsi yang ditangani KPK adalah kasus suap. Dengan total 661 kasus, ada 168 kasus suap pada tahun 2017, tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2018 terdapat 199 kasus korupsi dan terdapat 97 kasus suap. Pada paruh pertama 2019, lebih dari setengah tahun sebelumnya. Salah satu kasus suap yang dilakukan oleh pejabat negara yaitu kasus suap mantan Bupati Subang. Mantan Bupati Subang Imas Aryumningsih divonis hukuman penjara selama 6,5 tahun. Imas terbukti menerima suap sebesar 410 juta dalam kasus perizinan pembuatan pabrik di Subang. Imas Aryumningsih sebagaimana terdapat dalam putusan nomor 60 Pinsus TPK 2018 PN Bandung. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan hukum oleh hakim dalam kasus tindak pidana suap perizinan di Kabupaten Subang dalam putusan nomor 60 Pinsus TPK 2018 PN Bandung. Dan bagaimana bobot pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh hakim atas tindak pidana suap atas pemberian izin usaha dalam putusan nomor 60 Pinsus TPK 2018 PN Bandung. Metode penelitian yaitu yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode dan teknik pengumpulan data yaitu studi keputusan, dan metode analisis yaitu data kualitatif. Pembahasan yang pertama yaitu penerapan hukum oleh hakim dalam kasus tindak pidana suap perizinan. Penerapan sanksi pidana bagi pejabat negara yang melakukan tindak pidana suap dalam menjalankan jabatannya belum maksimal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diterapkan kepada pejabat negara yang melakukan tindak pidana suap. Tetapi apabila secara pertanggungjawaban pidana, seharusnya pejabat negara dapat dijerat oleh aturan-aturan lainnya karena ia selaku pejabat negara tidak mendukung sistem pemerintahan untuk menjalankan penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi sehingga hukuman bagi pejabat negara yang melakukan suap dapat diperberat. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana suap pemberian izin usaha. Pertanggungjawaban pidana adalah penjatuhan pidana terhadap pelaku perbuatan yang melanggar suatu larangan atau menimbulkan keadaan yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana diterapkan pada proses pemidanaan hukuman kejahatan kepada pelaku. Bobot hukuman yang diberikan kepada pejabat negara yang melakukan tindak pidana suap dinilai kurang maksimal. Tindak pidana suap yang telah dilakukan oleh pejabat negara tidak menunjukkan bentuk dukungan kepada sistem pemerintahan yang bertujuan terwujudnya penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi. Dalam proses penjatuhan hukuman, seharusnya hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa selaku pejabat negara dinilai lebih paham atas hukum yang berlaku di negara ini jika dibandingkan dengan warga negara biasa, sehingga sudah selayaknya pejabat negara yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melanggar hukum mendapat sanksi semaksimal mungkin agar menimbulkan efek jerah dan menjadi pembelajaran bagi pejabat negara lainnya. Simpulan dalam penelitian ini itu, dalam proses penerapan hukum oleh hakim bagi pelaku tindak pidana suap yang dilakukan oleh pejabat negara belum maksimal karena seperti pasal 56, 88, pasal 418, pasal 419 KUH Pidana, pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap, dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi belum diterapkan secara maksimal. Bobot hukuman yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa dirasa kurang maksimal karena pasal seperti 56, pasal 88, pasal 418, pasal 419 KUH Pidana, pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap, dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi belum diterapkan secara maksimal. Disarankan dalam proses penerapan terdapat saran, yaitu pertama, disarankan dalam proses penerapan suatu tindak pidana suap, hakim dapat menghukum pelaku tindak pidana suap semaksimal mungkin dengan lebih mempertimbangkan kembali pasal 56, pasal 88, pasal 418, pasal 419 KUH Pidana, pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap, dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, disarankan agar hukuman yang diterima bagi pelaku tindak pidana suap lebih diperberat agar menimbulkan efek jerah karena dalam pelaksanaan hukuman yang diberikan oleh hakim belum maksimal. Hakim lebih memilih suatu pasal yang hukumannya lebih berat dengan mengesampingkan banyaknya pasal-pasal lain yang dilanggar. Seharusnya dengan banyaknya pasal yang dilanggar, hukuman yang diterima pelaku tindak pidana suap lebih diperberat. Sekian presentasi artikel yang dapat saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.